Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video aku kali ini, aku ingin berbagi pengalaman yaitu berdarah saat berhubungan badan. Jadi, aku menikah dengan suami aku itu di bulan Maret 2020. Tepatnya di tanggal 24. Nah, pada saat itu pun aku sama suami aku belum memikirkan untuk memiliki momongan. Jadi pada saat itu aku sama suami aku emang berpikir jangan cepet-cepet deh, nanti selang 3 bulan atau 5 bulan lagi baru fokus untuk memiliki momongan. Nah kemudian saat usia pernikahanku udah memasuki usia 3 bulan, tepatnya di bulan Juni. Pada saat itu aku dan suami aku lagi berhubungan. Kemudian saat sudah selesai, ternyata waktu suami aku dan aku membersihkan intinya itu, nah suami aku kaget, loh kok ada darah banyak banget gitu. Dan aku pun juga kaget karena yang mengeluarkan darah kan aku ya. Tapi di waktu itu aku nggak merasakan hal apapun, sakit atau perih atau nyeri itu nggak sama sekali. Dan darah yang aku keluarkan waktu itu sangat banyak banget dan warnanya yaitu merah cerah. Seketika aku sama suami aku ya sama-sama kaget, apalagi aku langsung nekting gitu, ini aku kenapa ya kok mengeluarkan darah kayak gini gitu. Ya seketika langsung nangis gitu, tapi ditenangin sama suami aku. Kemudian karena aku dan suami aku khawatir, jadi keesokan paginya tanggal 19 Mei itu aku izin dari tempat kerja aku untuk ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Jadi aku ke rumah sakit yaitu periksa ke dokter kandungan atau pergi USG. Kemudian saat diperiksa sama dokter, yang diperiksakan perut aku, kemudian payudara aku. Nah lalu dokternya bilang, ini nggak ada masalah apa-apa kok sama rahim kamu gitu. Nah aku sama suami aku rada legaan gitu ya, karena kan maksudnya rahim aku nggak kenapa-kenapa gitu. Soalnya aku kan maksudnya belum memiliki momongan. Nah kemudian hasilnya yaitu ternyata aku terkena gangguan hormon. Nah pak dokternya ini bilang kamu ini terkena gangguan hormon gitu. Kemudian suami aku tanya, nah bagaimana cara mengatasi hal tersebut dok? Gitu. Dokternya pun menjawab banyak-banyakin minum air sama vitamin. Nah karena aku sama suami aku kan masih awam ya, baru menikah 3 bulan, jadi kan nggak paham ke USG tuh apa aja sih yang harus ditanyain. Jadi aku sama suami aku udah deh, setelah dikasih resep obat, kemudian aku keluar menuju tempat pengambilan obat. Waktu aku mengambil obat, ada satu obat yang kebetulan itu habis di rumah sakit tersebut, jadi aku harus cari di apotek. Nama obatnya yaitu Cycloproginova. Gimana sih bacanya? Pokoknya itu. Kemudian suami aku yang pergi ke apotek. Di apotek pertama itu si mbak-mbaknya itu bilang, ngapain beli obat ini? Ini itu obat KB. Dan ternyata di apotek tersebut obat itu lagi habis. Nah suami aku bertanya-tanya dong, masa iya sih ini obat KB gitu, padahal aku kan nggak pengen KB gitu. Kemudian aku sempet shock juga, kenapa kok obat KB, padahal aku nggak punya keinginan untuk KB. Waktu ke apotek kedua aku ikut sengaja, emang karena aku penasaran banget apa bener nih obat KB gitu. Nah waktu di apotek kedua ini
alhamdulillah obatnya itu ada. Terus aku tanya dong sama mbak-mbaknya, mbak emang ini tuh obat KB ya? Emang bentuknya itu kayak obat KB gitu sih. Dan mbak-mbaknya bilang, oh enggak kok, ini obat hormon gitu. Terus aku ngeyakinin mbaknya dong, beneran nih mbak, ini enggak obat KB, aku kan bilang gitu. Terus si mbak-mbaknya bilang, iya mbak, ini beneran, ini tuh obat untuk menstabilkan hormon. Oh iya, sebelumnya waktu di rumah sakit itu aku udah dikasih tahu sama dokternya bagaimana cara minum obat tersebut. Jadi obat yang Cycloprogenova itu, kalau mau minum obat itu harus di jam yang sama dan harus setiap hari, pokoknya gak boleh ketinggalan 1 butir pun. Jadi obatnya tuh kayak gini. Terus si mbaknya bilang, ini itu obat untuk PCOS juga mbak gitu. Seketika aku langsung kaget, apa bener aku nih kena PCOS gitu. Soalnya si pak dokternya tadi itu nggak bilang apa-apa sama aku, bilangnya cuma kena gangguan hormon. Terus ya udah kan, aku kan bayar tuh. Nah aku kasih mbaknya itu uang 100.000. Nah ternyata harganya itu di atas 100.000. Aku sampai malu banget karena nggak tanya dulu harga dari obat tersebut. Terus si mbak-mbaknya bilang harganya itu 120 berapa gitu. Aku sampai ketawa juga sama mbak-mbaknya. Kemudian aku tambahin kekurangannya. Jadi total aku pergi ke rumah sakit sama beli obat di apotek itu hampir 800.000. Nah, dari rumah sakit pun aku mendapatkan hasil USG-nya. Dapat ini. Di sini itu dijelasin penyakit apa, kemudian ada gambar USG-nya juga, hasil USG. Nah, jadi ini hasil dari USG aku. Nah, tapi di sini aku tuh gak paham ini tuh apa gitu. Soalnya si dokternya juga gak jelasin. Ini ada uterus sama bladder. Itu apa aku gak paham. Ya, pokoknya ini hasil dari USG-nya. Setelah aku periksa dan minum obat rutin tiap hari sampai obat itu habis, kayaknya itu ada 24 butir. Nah, saat aku berhubungan emang udah gak pernah mengeluarkan darah lagi. Tapi waktu itu kan waktu mengalami berdarah itu kan bulan Mei ya. Nah, di bulan Juni itu aku tidak mengalami haid, tidak haid. Sempat kepedean juga karena setelah aku periksa dari rumah sakit kan aku udah memikirkan mempunyai momongan. Jadi di bulan Juni itu aku nggak haid, aku kira aku hamil. Nah ternyata tidak. Jadi buat kalian yang mengalami hal yang sama kayak aku, yaitu mengalami pendarahan saat berhubungan, mendingan kalian cepat-cepat pergi ke dokter untuk periksa. Soalnya daripada kalian searching aja di sosmed, itu bakalan membuat pikiran kalian tuh down. Jadi dari pengalaman aku, waktu itu aku searching gitu. Nah itu munculnya tuh kayak kanker serviks, ya PCOS juga. Sempat khawatir, kemudian aku pergi periksa itu. Dan hasilnya yaitu gangguan hormon. Semoga video aku bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.